IHSG-nya hari ini merah lagi. Tutupan di level 493 4,09 minus 1,3%. Setelah tadi pagi itu opennya gap down 1% ya, minus 1%. Dibuka langsung minus 1%. Ya, nggak terlalu banyak yang bisa diceritain sih ya, selain kita masih berharap area 4800-an ini masih sanggup jadi area support karena hari ini nggak berhasil naik lagi ke atas 5 ribuan. Dan kalau kita lihat MACD-nya nih, MACD histogramnya lebih panjang nih sekarang. Saya maksimis ya. Nah, itu kan ya berarti ya anggap aja area supportnya 4800 4700-an gitu kan. Sekarang kita lihat saham-saham hasil explore dari AFL aja. Indeksnya masih di sini-sini aja sih. Mudah-mudahan 4800 masih jadi area support lah ya. Terus oke lah, kita langsung explore. Udah explore sih. Pilih saham dari mana enaknya? Dari bawah aja deh. Pertama MCAS. MCAS. Saya cari yang lain dulu deh ya. Coba ICBP. Ini duo Indofood ini hari ini lumayan tahan ya. Hijau nih ICBP dan Indofoodnya enggak, kuning sih tutupan. Tapi paling enggak dia cukup defense lah hari ini. Tapi ya sayangnya volumenya sepi, tipis banget di bawah hari ini. Hitungannya ya pas ya di rata-rata 20 harian ya. Tapi belakangan beberapa hari sebelumnya tuh cenderung di bawah rata-rata. Memang akumnya sih nggak jelek ya, si ICBP ini akumnya nggak jelek, cenderung sideways tapi juga nggak begitu bagus karena ijo-ijonya sih ada ijo-ijonya tapi kecil-kecil juga dan nggak begitu rajin. Jadi ya memang harganya juga cenderung sideways ya, bisa dibilang sideways sejak Agustus lah sampai sekarang tuh cenderung sideways di 9600, atasnya 10600-an. Jadi sekarang ini di tengah-tengahin sideways, saya lebih pilih tunggu dulu aja. Tunggu si ICBP-nya kalau kita pakai rata-rata close dari 20 hari ke belakang atau MA20 ini masih di bawah MA20, saya lebih tunggu dia minimal bertahan dulu lah di atas MA20. Jadi yang pengen beli sih tunggu-tunggu aja ya, misalnya beli di 10 ribuan atau sedikit di bawah 10 ribu atau di area 9600-an, siapa tahu dapet. Kalau mantul dari situ baru dibeli. Atau strategi keduanya ya tunggu berhasil breakout area resisten 10600-an ini sih. Terus kita lihat saudaranya Indofood, ceritanya mirip sih ya. Mirip, akumnya juga nggak jelek-jelek. Akumnya nggak jelek sih, tapi harganya cenderung sideways di range 7.000, atasnya 8.000. Jadi ya sekarang ini di tengah-tengahin sideways meskipun 2 hari berturut-turut akum histogramnya hijau ya, big player ada akumulasi. Tapi saya agak susah cari strateginya karena di tengah-tengah kayak gini sih. Strateginya mirip sama si ICBP sih ya. Belinya kalau misalnya mantul dari area-area 7 ribuan atau deket-deket 7 ribu lah, 7 ribu something, atau tunggu sekalian breakout. Biasanya sih sebelum breakout ntar ada diem-diem dulu lah di atas MA20 nya baru ntar breakout, nah itu bisa diambil. Kalau sekarang dipantau dulu aja, terus kita lewatin dulu lah ya. UNTR hari ini gap down dan ya tutupan di bawah MA20 nya sih. Kalau kita geser ya ke hourly, banyak banget ini garis. Nah beberapa kemarin ya sebelum hari ini itu kayak sideways di range 23.000 24.000, cuman hari ini tutupan di bawah 23.000. Kalau misalnya masih ada yang simpen ya, nggak salah sih, tapi saya akan pilih kabur kalau mentok, kalau turun ke bawah 227 22675.
Siapa tahu tes area 21.300-an dulu atau 20 ribuan baru membal, baru saya beli lagi di situ. Oke sih, kalau sekarang saya lebih pilih wait and see. Terus kota juga saya pilih lewatin dulu aja di SNG. Hitungannya ini tes resistensi ya. Mungkin jadi double top kalau misalnya nggak berhasil breakout, jadi yang punya barang di amanin aja. Kalau tutup di bawah 450-an ya, 454 450-an mending kabur dulu sih, nggak apa-apa. Siapa tahu masih bikin range sideways di 390 496 tuh lumayan lebar loh. Atau ya nggak sampai 390 lah, mungkin kira-kira 400-an lah ya, 416 400-an. Siapa tahu sideways di range ini dulu kan. Jadi kalau misalnya yang punya barang, kalau besok masih lanjut bikin lower low ya bisa kabur dulu, buyback kalau mantul di area-area support ini. Ya gitulah kira-kira. CTRA ini saya suka sih chartnya. Akumnya cenderung sideways sejak hampir sebulan ya, ini sejak akhir Agustus sampai sekarang lah anggaplah. Atau ya bisa dibilang selama September ini akumnya cenderung sideways. Terus harganya juga sideways sih, sidewaysnya cuman harganya sejak Juni sampai sekarang. Posisi harganya sekarang di dekat support range sidewaysnya, tapi saya akan pilih lihat besok. Saya pilih lihat si CTRA-nya tunggu di atas MA20 kayak ini loh, kayak saya kotakin dulu aja biar enak. Nah, kalau ketemu yang kayak di dalam kotak ini bisa beli kalau breakout inside bar. Ini kan inside bar. Nah, saya tunggu yang kayak gini dulu, ntar di breakout baru saya akan beli sih. Kayak gitu. Terus kita lihat yang lainnya dulu. P1. Oh ya, CTRA dimasukin list. Lumayan tuh chartnya. P1 nggak berhasil breakout 388 malah turun hari ini ya. Ya sudah, kita lihat dulu lah, tunggu rebound baru beli. NTP-nya kita cari yang lain dulu lah. era. Coba kita zoom out. Era ada apaan ya sini? Ini rasanya area support. Ini area-area yang pernah di breakout ini ya berapa ya? Close-nya 15. Nah, rasanya ini area support ya. Area 1500-an ini rasanya masih jadi area support. Jadi mungkin kalau misalnya bikin range sideways atau membal dan ada peluang ke 1700, coba lihat. Nah ya 1700-an. Lihat besok dulu ya, ada tanda membal nggak nih? Bisa sih kalau misalnya besok naik ke atas 1585 ya. Jadi si eranya ini dipantau lah buat besok pagi-pagi, siapa tahu dia membal. Jadi enak lumayan nih. Era catat mana bolpen saya? Era. Oke. Next. PTBA saya masih tunggu sinyal reboundnya dulu aja. Selama ini masih belum ya. Ini masih di area bekas gap 2000-an lah. Ya sampai sekarang 2000 masih, si PTBA-nya masih nggak tutup di bawah 2000 ya, masih oke sih. Tapi untuk beli saya masih belum dapat sesuatu. Jadi lihat besok juga, boleh dicatat si PTBA-nya. Terus Tekim juga saya cari yang lain dulu. MDKA. Nah ini akumnya bagus ya, 4 hari berturut-turut big player, rajin akumulasi. Cuman ya volumenya ternyata makin menurun, ternyata makin decrease. Kalau kita lihat hourly-nya,
Hmm. Nah, gini kan. Area perkiraan support ini jangka pendek ya di 1500-an cenderung sama, dan ini swing high-nya menurun. Jadi saya pilih wait and see lah ya. Range sideways-nya sih dia di 1505, atasnya kira-kira 1725, 1700 1725 lah. Jadi mudah-mudahan sih rebound. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 1505 nih, ya mau kabur dulu sih nggak apa-apa yang punya barang ya. Tower, tower, tower. Hari ini sempat ke 1000 low-nya. Tapi masih di bawah MA20, saya tunggu dulu aja lah. Maksudnya buat beli lagi nya tunggu bertahan di atas MA20 dulu. Kalau misalnya ada yang punya barang ya sudah di hold dulu aja, nggak apa-apa. Telkom, Telkom lower high lower low lagi, akumnya hijau nih hari ini. Jadi kalau kita lihat ya beberapa hari belakangan ini tuh nunjukin ada perubahan perilaku tuh dari big playernya. Dari yang sebelumnya akumnya cenderung bearish banget, histogram merahnya juga banyak yang gede-gede. Beberapa hari ini ada beberapa hari yang hijau, malah ini 2 hari hijau agak gede, besoknya merah kecil, sekarang hijau lagi. Kemudian kalau ini saya gedein, nah kelihatan ya dari yang tadinya bearish sekarang ini cenderung sideways, minimal distribusinya udah mulai mereda lah ya. Tinggal kita tunggu akumulasi yang lebih rajin lagi, dan candlenya bikin pola-pola bullish reversal lah. Tapi kalau misalnya ngomongin bullish reversal ini udah sih sebenarnya. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 2620, dan sinyal ini batalnya kalau turun ke bawah 2620 sih. Jadi yang punya barang ya di hold dulu aja selama nggak turun ke bawah 2620. SM cari yang lain dulu ya. Ras oke lah, ada kemungkinan rebound ya. Kalau kita lihat hourly mungkin sih rebound kalau misalnya besok naik ke atas 575, tapi volumenya ini makin kesini. Hari ini sih memang lebih rame dari beberapa hari sebelumnya, cuman ya decrease ya, cenderung sepi sih ralsnya. Coba yang lain ada nggak? IPTV kita cari yang lain dulu. Java saya masih tunggu sinyal buat belinya sih. Akumnya oke lah ini, rajin akumulasi big playernya. Dan kalau kita lihat di hourly ini kan kemarin tuh sideways ya. Kemarin itu kan sideways di range 1100, atasnya 1155. Tadi pagi sih sempat turun ke bawah 1100, tapi nggak ditutup di bawah 1100. Jadi ya ibarat anggap aja ini masih sideways. Tunggu breakout ini aja ya. Atau saya tunggu bertahan di atas MA20 dulu dah. Kalau udah bertahan beberapa candle kayak gini misalnya, nah itu baru bisa dipikirkan lagi strateginya. Kalau sekarang dipantau dulu aja sambil dicatat Java. Udah catat belum ya? Udah. LPPF belum lah ya. SCMA 1200 masih jadi area resisten sih. Kita lihat besok bisa breakout apa enggak. Kalau nggak bisa breakout ya sudah, biarin aja dulu. BTPS-nya akumnya oke lah ya. Cuman tunggu sinyal rebound aja ini. Kita tunggu sinyal reboundnya lah. Si BTPS. Akumnya 1 2 3 4 5 hari berturut-turut histogram hijau si big player akumulasi sih. Tinggal tunggu ada sinyal rebound, enak ini BTPS catat ah. APIC cepin ya, akumnya masih bagus ya harganya, tapi ya masih di range sideways, belum berhasil breakout 6600. Coba kita lihat yang lain dulu. LSIP turun setelah kemarin ada bearish engulfing ya.
Ya mungkin sih sideways di range 900, atasnya 1055 1085. Jadi belinya ntar dulu aja. Kalau membal dari area 900-an ini baru beli lagi. Kalau nggak membal ya sudah biarin. INKP. INKP mudah-mudahan lah lancar ke 9.900-an. Boga kita lewatin dulu lah. Fire. Kita cari yang lain dulu. BSDE lower high lower low candlenya. Lihat besok dulu lah ya. Mungkin masih bisa lanjut naik nggak, kita coba lihat besok. Harum ya, coba sekilas sih kelihatan sideways ya kalau kayak gini ya, di range 1485 1700, tapi akumnya juga ini masih bagus juga. Nah sidewaysnya sih memang masih di atas MA20 ya, ini enak sih sebenarnya, cuman harganya ini di tengah-tengah range sideways yang bikin agak nggak enak. Mudah-mudahan ada sinyal apa namanya, membal lagi lah dari moving average-nya. Ya, MJS kita lihat yang lain. Puranya rebound loh. Ini inside bar di breakout, tutup 144 tipis. Rebound ternyata ya. Kalau misalnya ada yang punya cut lossnya mau nggak mau di bawah 128 ya trailing stopnya. Bull kita biarin dulu aja. BHAT oke lah, masih bullish trennya. Trailing stopnya masih di bawah ini ya, 473. TBIG deket di area resisten, mudah-mudahan bisa breakout. Yang punya barang ya masih boleh di hold. Trailing stopnya di bawah 1275. Tadi ini nggak pas. Trailing stopnya si BHAT di bawah 474. Oke lah, itu beberapa saham dari saya. Oh iya, coba kita lihat perbankan. BBCA pertama coba. BBCA turun ke bawah 27400 ya. Cobalah kita lihat besok dia lanjut turun ke bawah 27.000 nggak. Kalau misalnya lanjut turun lagi ya sudah, kita tunggu tunggu di area 24 ribuan. Kalau ini kan lagi jalan turun masalahnya ya. Udah breakdown 27400 dan kita lihat besok lah. Besok harganya balik lagi ke atas 27400, 27725 atau 28 ribuan atau malah turun lagi. Terus kita lihat temennya Bank Negara. BBNI candlenya sih masih lower high lower low dekat area support 4300 4200. Tunggu reboundnya aja sih sambil nunggu big playernya rajin akumulasi. Ini kalau lihat akum histogramnya udah mulai kecil-kecil merahnya. Jadi ya memang belum ada hijau-hijau sih. Ini mana delete ini. Belum ada hijau-hijau sih, tapi ya sambil ditungguin lah, sambil nunggu sinyal rebound. Kalau besok ternyata open gap up terus tutup atas mungkin bagus ya, tapi sekarang ini belum dulu, dipantau dulu aja. Terus temennya lagi Bank Rakyat mirip ya candlenya sama si BBNI. Cuman akumnya masih lebih, ini ada hijaunya, kemarin sempat ada akumulasi. Ini juga lagi candlenya sih masih lower high lower low, deket-deket area support lah ya. Anggaplah ini masih bertahan di atas 3.000-an. Jadi kalau masih berada di atas 3.000-an kemungkinan sih masih oke. Saya sih ngarepnya besok candlenya BBRI itu ada kayak apa? Ada pagi buka gap up, terus tutupan hijau. Tutupan di atas harga pembukaannya. Itu kemungkinan oke. Buat besoknya lagi. Sekarang ini buat besok dipantau dulu aja. Kita lihat temennya lagi. BMRI.
BMRI. Nah, ini lagi deket-deket area 5000. Pas ya, tutupan di 5300. Ini ya, ini area yang sempat di breakout loh. Kemarin area 5200, 5275 itu area yang sempat jadi resisten, kemudian di breakout waktu Juli pertengahan. Ya, hitungannya sih sekarang dites ya. Dipantau dulu aja, berhasil bertahan di atas 5200 atau justru malah balik lagi ke bawah 5000. Kalau misalnya nih ya, tutupan di bawah 5200 tapi masih bertahan di atas 5000-an, itu masih nggak apa-apa sih. Kalau misalnya yang punya barang masih di hold dulu nggak apa-apa, tapi kalau ternyata udah turun ke bawah 5000, udah mulai dipikirin jualan dulu, ntar beli lagi di bawah gitu. Terus apa lagi ya, kemarin sih ada request Sido hari ini candlenya inside bar pattern. Oke lah, kalau misalnya kita nggak lihat akumnya ya, kita lihat tren harganya ini oke, masih bullish. Setelah stock split juga harganya sempat koreksi ya. Setelah stock split sampai 800, naik sampai 800 berapa ini, 830, kemudian koreksi, ada inside bar pattern. Ini sih oke sih kalau misalnya berhasil breakout besok ya, berhasil breakout 780, ada peluang lanjutin bullishnya. Tapi akumnya memang masih bearish. Jadi kalau misalnya nggak lihat akumnya, ini tren harganya masih bullish. Yang punya barang disimpan dulu aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau beli ya, coba lihat besok kalau breakout 780. Oke lah, itu dulu beberapa saham dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.